Pernah kepikiran nggak sih buat mulai semuanya dari nol? Hari ini nih, kita bakal bahas kisah super inspiratif dari seorang pria yang membuktikan kalau nggak pernah ada kata terlambat buat menanam benih kehidupan yang baru. Bahkan di usia yang udah nggak muda lagi. Nah, pertanyaan ini nih yang mungkin sering kita tanyain ke diri sendiri. Apa sih yang dibutuhin buat banting setir? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng lewat perjalanan hidup seorang teknisi listrik yang transformasinya jadi petani teladan. Gimana ceritanya ya? Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita kenalan dulu lebih dekat sama sosok hebat di balik perubahan yang luar biasa ini. Kisah Pak Sukadi ini, wah, bener-bener jadi pengingat buat kita semua. Kadang, jalan yang paling kita nggak sangka-sangka, justru itu yang membawa kita pulang. Jadi ini bukan cuma soal tanam-menanam loh, tapi soal menemukan di mana hati kita seharusnya berakar. Yap, ini dia orangnya, Bapak Sukadi dari Cilacap. Coba bayangin deh, di umur 36 tahun, pas karirnya sebagai teknisi listrik lagi stabil-stabilnya, beliau malah bikin keputusan yang radikal banget. Meninggalkan semuanya demi turun ke tanah. Benar-benar langkah nekat yang mengubah total arah hidupnya. Tapi, tunggu dulu. Sebelum sukses di ladang, ternyata akarnya itu udah tumbuh di tempat lain loh. Yuk kita lihat dulu perjalanannya selama 17 tahun yang ternyata jadi kuncinya. Coba lihat ini. Perjalanannya tuh macam-macam banget ya. Mulai dari jualan asuransi jiwa di tahun 93, terus pindah ke pabrik garment, sampai akhirnya punya usaha teknik listrik sendiri hampir 10 tahun. Bener-bener 3 dunia yang beda total kan? Mungkin kelihatannya kayak, wah kok muter-muter ya? Tapi justru disinilah letak rahasianya. 17 tahun itu jadi fondasi super kuat. Skill negosiasi dari asuransi, ketelitian dari garmen, problem solving dari dunia listrik, semuanya itu ternyata jadi pupuk terbaik buat pertaniannya nanti. Keren banget kan? Nah, sekarang kita sampai di momen puncaknya. Momen yang mengubah segalanya. Titik balik dalam hidup Pak Sukadi. 2010, catat tahun ini. Disinilah suara mesin yang berisik diganti sama suara angin sepoi-sepoi di sawah. Obeng sama tang ditukar sama cangkul dan benih. Babak baru benar-benar dimulai. Coba deh lihat bedanya. Jauh banget kan? Di satu sisi, ada kabel-kabel rumit dari masa lalunya. Di sisi lain, hamparan hijau sawah, masa depannya. Ini tuh bukan cuma ganti kerjaan. Ini lompatan iman. Beneran deh. Oke, nekat sih, nekat. Tapi modal nekat aja kan nggak cukup. Terus apa dong rahasianya? Kok bisa berhasil? Jawabannya cuma satu kata, kolaborasi. Nah, kita bongkar sekarang gimana cara beliau bangun jaringannya. Lebih dari 15 lembaga. Wow, ini bukan angka main-main loh. Coba bayangin, cuma dalam beberapa tahun, jaringannya bisa lebih luas dari banyak perusahaan besar. Ini bukti kalau kepercayaan dan pengaruh beliau itu luar biasa. Nah, ini kuncinya. Pak Sukadi itu nggak jalan sendirian, beliau ngerangkul semuanya. Pemerintah diajak buat urusan kebijakan, kampus-kampus top kayak IPB dan UGM digandeng buat riset. Perusahaan swasta juga ikut buat benih unggul dan pasar. Jadi beliau itu bukan cuma bertani, tapi membangun ekosistem suksesnya sendiri. Dan hebatnya lagi, ini bukan cuma panas-panas tahi ayam. Lihat deh grafiknya, momentumnya jalan terus. Tiap tahun ada aja mitra baru yang gabung. Ini bukti kalau ilmu Pak Sukadi itu nggak disimpan sendiri, tapi terus dibagiin dan dikembangin bareng-bareng. Wow, luar biasa ya perjalanannya. Nah, dari semua cerita tadi, sekarang waktunya kita panen nih. Pelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari ladang kehidupan Bapak Sukadi? Jadi ada 3 pelajaran penting banget nih. 1. Jangan takut banting setir. Keberanian buat pindah haluan itu seringkali kuncinya. 2. Semua pengalaman itu berharga. Nggak ada yang sia-sia, semuanya bisa jadi modal. Dan yang ketiga yang paling penting, jangan kerja sendiri. Kolaborasi itu bikin kita lari lebih kencang dan lebih kuat. Intinya gini, dari kisah Pak Sukadi kita belajar, bisa jadi potensi terbaik kita itu justru ada di ladang yang belum pernah kita coba garap sama sekali. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, bukan lagi bisa nggak ya, tapi kapan kita mau mulai ngambil cangkul dan menggarap lahan baru kita sendiri?